Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian analisis item. Analisis item ini adalah proses yang menguji respon subjek terhadap item yang dibuat guna menilai kualitas item-item dan tes secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas item yang akan digunakan dalam pengukuran formal nantinya, serta mengeliminasi item yang ambigu, menyesatkan, atau tidak relevan dengan konstruk yang diukur. Kita masuk pada ukuran sampel dan situasi tes. Penentuan ukuran sampel ini merupakan langkah penting dalam perencanaan studi statistik dan analisis item. Besarnya sampel ini tergantung pada ketepatan yang diinginkan peneliti dalam menduga parameter populasi pada taraf kepercayaan tertentu. Di ukuran sampel ini ada kriterium empiris. Yang pertama itu minimal sample size. Minimal sample size yang direkomendasikan adalah 30 responden. Namun, untuk penelitian eksperimental dan komparatif, diperlukan sampel 30 responden untuk setiap kelompok yang akan dibandingkan. Yang kedua, ada variasi kesalahan dan efek penting. Besarnya sampel juga dipengaruhi oleh perkiraan variasi kesalahan dan efek penting yang ingin dicapai dalam penelitian. Yang selanjutnya ada situasi tes. Di situasi tes ini ada fungsi informasi item, yaitu kontribusi kemampuan estimasi. Fungsi informasi item ini menunjukkan kontribusi yang diberikan item terhadap estimasi kemampuan pada suatu titik dalam kontinum kemampuan. Fungsi informasi tinggi jika tarif kesukaran item itu mendekati kemampuan, daya diskriminasi item tinggi, serta peluang menebak mendekati nol. Yang kedua ada pemilihan model logistik, yaitu parameter tebakan semu. Parameter tebakan semu perlu dimasukkan dalam model logistik jika diskriminasi item berbeda-beda pada tiap item. Parameter tebakan semu ini berarti model logistik satu parameter kurang cocok untuk dipakai dalam analisis. Selanjutnya yaitu daya diskriminasi item. Daya diskriminasi item ini menunjukkan seberapa efektif suatu item dalam membedakan antara individu yang memiliki kemampuan atau atribut yang diukur tinggi dan rendah. Artinya itu, item yang memiliki daya diskriminasi tinggi dapat membedakan responden dengan baik berdasarkan kemampuan atau atribut yang diukur. Selanjutnya yaitu cara menghitung daya diskriminasi. Ada menghitung koefisien korelasi dan standar batasannya. Teman-teman dapat melihat di PPT yang telah kami buat. Selanjutnya itu ada interpretasi hasil, ada hasil yang baik dan arah negatif. Teman-teman dapat membacanya sendiri. Baik, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu taraf kesukaran item atau item difficult. Nah, item difficult ini merujuk pada sejauh mana sesuatu soalan atau item dalam ujian atau penilaian yang dianggap mudah atau sukar oleh responden. Dalam konteks ujian, ini sering diukur melalui nisbah responden yang menjawab soalan dengan betul. Nah, terdapat beberapa aspek yang terlibat dalam menentukan taraf kesukaran item. Nah, yang pertama di sini ada indeks kesukaran, yaitu difficult index. Dengan kata lain, indeks ini diukur dengan formula P, yang dimana jumlah responden yang menjawab betul dibagi dengan jumlah keseluruhan responden. Skala ini biasanya dalam lingkungan 0 hingga 1, dan semakin hampir kepada 0, semakin sukar item tersebut, dan semakin hampir kepada 1, dan dia akan semakin mudah. Nah, di sini ada item yang kedua juga, yaitu ciri psikometrik. Dalam teori ujian klasik atau teori respon item atau IRP, kesukaran item juga boleh merujuk kepada kedudukan pada skala yang menunjukkan kebolehan atau trait yang diperlukan untuk menjawab soalan dengan betul. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada konteks penilaian. Tahap kesukaran bergantung pada peserta ujian. Nah, sesuatu yang sukar bagi satu kumpulan
mungkin mudah bagi kumpulan lain, bergantung pada latar belakang seperti pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran mereka. Oke, baik, saya akan membahas tentang efektivitas distraktor. Ini adalah konsep yang berkaitan dengan seberapa baik suatu pilihan jawaban yang salah atau dimaksud dengan distraktor. Dalam sebuah tes dapat mengalihkan atau menjebak peserta tes dari jawaban yang benar. Distraktor digunakan dalam tes pilihan ganda untuk menilai kemampuan peserta dalam mengenali jawaban yang benar dari jawaban yang salah. Efektivitas distraktor sangat penting dalam memastikan bahwa tes tersebut valid dan reliable. Dan berikut adalah penjelasan yang lengkap. Dan pengertian distraktor ini adalah opsi jawaban yang salah dalam soal pilihan ganda yang dirancang untuk terlihat cukup masuk akal sehingga dapat dipilih oleh peserta yang tidak memahami materi secara mendalam atau hanya memiliki pemahaman parsial. Setiap soal pilihan ganda biasanya terdiri dari satu jawaban yang benar dan beberapa distraktor atau jawaban yang salah. Dan efektivitas distraktor ini diukur berdasarkan seberapa banyak peserta yang memilih jawaban tersebut meskipun mereka tidak benar-benar memahami soal. Distraktor yang efektif adalah yang dipilih oleh peserta yang tidak tahu jawabannya, tetapi tidak dipilih oleh peserta yang mengetahui jawaban yang benar. Distraktor yang baik harus mampu ada beberapa hal, yaitu pertama, mengalihkan perhatian peserta tes yang kurang paham terhadap konsep yang diujikan, membedakan peserta dengan tingkat pemahaman yang berbeda, atau yang dimaksud dengan peserta dengan pemahaman yang lebih rendah cenderung akan memilih distraktor dibandingkan peserta yang lebih memahami materi. Tidak terlalu mudah dikenali sebagai jawaban yang salah sehingga mendorong peserta untuk berpikir sebelum memilih jawaban. Oke, yang ketiga ini adalah karakteristik distraktor yang efektif. Yang pertama ini adalah masuk akal. Jadi seberapa masuk akalnya ini distraktor. Distraktor harus tampak seperti jawaban yang berdasarkan pemahaman yang kurang sempurna dari peserta tes. Yang kedua, serupa tapi salah. Nah, distraktor yang efektif seringkali mencerminkan kesalahan umum atau miskonsepsi terkait materi yang diujikan. Dan yang ketiga, distribusi pemilihan. Idealnya distraktor yang efektif dalam semuanya diabaikan. Jika satu atau lebih distraktor tidak pernah dipilih, ini menunjukkan bahwa mereka tidak efektif dan perlu diperbaiki. Kita masuk pada tujuan efektivitas distraktor. Distraktor yang efektif membantu mengukur kemampuan potensi peserta tes dengan lebih akurat. Jika peserta tes yang kurang memahami materi dapat dengan mudah menghindari semua jawaban yang salah, maka mereka mungkin dapat menebak jawaban yang benar. Distraktor yang efektif mengurangi kemungkinan peserta untuk menebak dengan benar dan memastikan bahwa peserta hanya akan memilih jawaban benar jika mereka benar-benar memahami materi.
Analisis item dengan bantuan komputer. Analisis item adalah proses penting dalam evaluasi kualitas soal ujian yang dapat dilakukan dengan bantuan berbagai program komputer. Program-program ini membantu dalam mengukur berbagai aspek dari soal, seperti tingkat kesulitan, daya beda, reliabilitas, dan kesalahan pengukuran. Nah, ada beberapa program komputer untuk analisis item, seperti Classic. Classica adalah program berbasis GUI yang dirancang untuk menganalisis soal dan tes dengan pendekatan klasik. Program ini dikembangkan untuk mengatasi masalah kompatibilitas dengan sistem operasi modern yang sering dialami oleh perangkat lunak lain seperti Iteman. Classica memungkinkan pengguna untuk melakukan statistik seperti analisis kesulitan, indeks item, daya pembeda, dan koefisien reliabilitas dengan lebih mudah dan menua. Barang, Iteman, Item and Test Analysis merupakan program yang banyak digunakan untuk analisis butir soal secara empiris. Dengan pendekatan klasik, Iteman membantu dalam menentukan kualitas butir soal melalui statistik seperti tingkat kesukaran dan daya beda. Penggunanya melibatkan langkah-langkah sederhana seperti memasukkan data, menjalankan aplikasi untuk mendapatkan hasil analisis. Yang ketiga, anatomi. Anates adalah program lain yang digunakan untuk analisis butir soal, terutama dalam konteks pendidikan. Program ini juga berfungsi untuk mengukur validitas dan reliabilitas soal. Anates memungkinkan pengguna untuk menganalisis berbagai statistik penting termasuk kolerasi antara skor item dan skor keseluruhan serta daya diskriminasi item. Statistik penting dalam analisis item. Yang pertama, tingkat kesukaran item mengukur seberapa sulit suatu item bagi responden. Dinyatakan sebagai proporsi responden yang menjawab benar. Kedua, daya beda menunjukkan item kemampuan untuk membedakan antara individu yang memiliki atribut yang diukur dan yang tidak. Biasanya dihitung menggunakan koefisien kolerasi titik biserial. Yang ketiga, reliabilitas mengukur koefisien hasil tes untuk data dikotomi. Koefisien Kunda-Richardson 20 KR20 sering digunakan, sedangkan untuk data politomi Cron-Berz alpha digunakan. Ilustrasi empiris dalam penelitian yang membandingkan hasil koefisien reliabilitas yang berkisar antara 0,00 hingga 1,00. Sebuah alat ukur dianggap memiliki reliabilitas yang baik jika nilai koefisiennya di atas 0,70 dengan nilai di atas 0,90 menunjukkan reliabilitas yang sempurna. Misalnya, jika sebuah kuesioner untuk mengukur tingkat stres kerja memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,85, maka alat ukur tersebut dapat dianggap sangat dapat diandalkan. Sementara itu, indeks validitas item menilai sejauh mana item dalam alat ukur dapat mengukur konstruk yang dimaksud. Validitas ini sering diukur
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 tes kognitif. Terima kasih.